Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Sobat kreatif yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu nikmat kesehatan dan kesempatan, dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kekuatan untuk melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan ini. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu sebagaimana diwajibkan atas umat-umat yang terdahulu, yaitu berpuasa. La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobat kreatif yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa kaitannya, apa hubungannya antara orang yang berpuasa dengan takwa? Orang yang berpuasa itu senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, orang yang berpuasa senantiasa menjauhkan dari segala hal-hal yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Al-Ghazali, seorang Hujjatul Islam, dalam kitabnya Al-Ihya Al-Ulumuddin membagi orang berpuasa itu menjadi 3 tingkatan. Yang pertama adalah puasa secara umum, yang disebut puasanya orang awam. Puasa secara umum ini mereka hanya menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, seperti makan, minum, berhubungan suami istri di siang hari, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, puasa orang yang khusus, yaitu mereka bukan hanya sekedar menahan dari membatalkan puasa, tapi mereka juga menjauhkan dari perbuatan-perbuatan keji yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah puasa khususul khusus, yaitu puasanya orang yang secara khusus, super khusus, yaitu mereka juga melakukan amalan-amalan utama pada bulan puasa atau bulan Ramadan itu. Bukan hanya meninggalkan hal-hal yang keji yang dilarang, tapi mereka juga melakukan amalan-amalan yang utama pada bulan puasa ini. Amalan-amalan utama yang dianjurkan dalam bulan Ramadan, yaitu yang pertama adalah puasa. Sebagaimana Nabi bersabda, "Mangsoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Yang artinya, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan yang didasari dengan iman dan mengharapkan pahala, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan diampuni segala dosa dan kesalahannya yang lalu. Kemudian yang kedua adalah sholat tarawih. Sebagaimana Nabi bersabda, "Mangkoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang melakukan sholat malam atau sholat tarawih pada bulan Ramadan dengan didasari iman dan mengharapkan pahala dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan diampuni
segala dosanya yang terdahulu. Kemudian yang ketiga adalah tadarus Al-Quran, yaitu membaca Al-Quran. Nabi bersabda dalam sebuah hadisnya, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyrin amsalihha." La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun walam harfun wa mim harfun. Yang artinya barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia akan memperoleh satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan dilipat gandakan dengan 10 semisalnya. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi sobat kreatif yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita membaca Al-Quran pada bulan Ramadan, alif, lam, mim, itu berarti kita mendapatkan kebaikan atau pahala 10 kebaikan atau 10 pahala. Kemudian yang keempat adalah memperbanyak sedekah. Nabi bersabda, "Man fatara shaiman kana lahu mislu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'in." Yang artinya barang siapa yang memberi makan atau berbuka orang yang sedang berpuasa, maka baginya pahala semisalnya, yaitu pahala yang seperti orang yang melakukan puasa itu, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu. Kemudian yang kelima adalah iktikaf, yaitu memperbanyak zikir dan doa. Ada satu malam pada bulan Ramadan itu yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Barang siapa yang beribadah kepada Allah pada malam Lailatul Qadar, maka akan mendapatkan kebaikan, yang kebaikan itu lebih baik dari 1000 bulan. Mudah-mudahan apa yang dapat kami sampaikan ini menambahkan keimanan kita semua dan meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas shiratal mustaqim, nasrun minallahi wa fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.